Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Kasus HIV dan AIDS di Kota Lus Mawe meningkat dari tahun ke tahun lantaran kurangnya kepedulian warga. Stok hewan kurban di Kota Langsa untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini mencukupi. Hutan Lindung Kota Langsa mengoleksi beberapa satwa liar yang bisa berinteraksi dengan pengunjung. Kasus HIV dan AIDS di Kota Lus Mawe terus meningkat. Setiap tahun perilaku pergaulan bebas diduga merupakan salah satu penyebab dan pemicu penularan HIV dan AIDS di kalangan masyarakat. Pergaulan bebas berlawanan jenis hingga hubungan sesama jenis menjadi pemicu penyakit menular tersebut. Sebagian besar penderita merupakan laki-laki dewasa. Sejak tahun 2006 hingga pertengahan Mei 2025, penderita HIV mencapai 96 kasus, sementara kasus AIDS telah mencapai 60 kasus. Sehingga kasus HIV/AIDS di Lus Mawe semakin mengkhawatirkan. Selama 3 tahun terakhir, penularan HIV terus meningkat, yakni 12 kasus pada tahun 2023, 17 kasus pada 2024, dan 12 kasus hingga pertengahan bulan ini. Sementara penderita AIDS bertambah 10 kasus pada tahun 2024, serta 3 kasus pada pertengahan Mei 2025. Ya, seperti kita ketahui bahwa HIV/AIDS itu terutama sekali adalah hubungan seks bebas ya. Yang kita ketahui itu penyebab yang utama terjadinya HIV/AIDS. Kemudian di samping itu bisa juga lewat transfusi darah, lewat pemakaian jarum suntik, kemudian lewat benda-benda seperti di tempat pangkas, di tempat cukur, orang yang sudah terinfeksi kemudian pakai menggunakan pisau cukur yang sama, itu potensi terjadi infeksi juga, terinfeksi bagi penderita. Kalau di samping yang lain, sebab yang lain itu seperti penularan lewat suami kepada istri dan terjangkit juga kepada anaknya. Gitu. Untuk di Lus Mawe sendiri dominannya Pak, penyebabnya apa nih? Kalau di Lus Mawe sendiri kita lihat itu dominannya adalah karena pergaulan bebas. Sejauh ini penanganan penderita HIV dan AIDS dengan memberi obat ARV atau antiretroviral. Obat tersebut diberikan pemerintah untuk penderita dan harus dikonsumsi secara rutin. Cara lain untuk memutus rantai penularan HIV/AIDS yaitu dengan sosialisasi dan edukasi ke sejumlah sekolah, komunitas penderita HIV/AIDS serta melakukan screening atau deteksi dini. Tim Liputan melaporkan dari Lus Mawe. Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban di Kota Langsa mencukupi. Kondisi hewan kurban yang akan dijual di wilayah tersebut juga telah memenuhi standar dan bebas penyakit. Seluruh hewan kurban yang dijual di pasar hewan dan sentra ternak juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sejumlah tenaga kesehatan hewan diterjunkan memeriksa meliputi kondisi fisik serta bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit hewan lainnya. Saat ini tersedia 647 ekor sapi, 852 ekor kambing, dan 30 ekor domba yang disebar di sejumlah tempat penjualan hewan kurban di Kota Langsa. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha tahun ini. Untuk kurban pada tahun ini kami kira cukup untuk memenuhi kebutuhan Kota Langsa.
Dalam artian untuk jumlah sapi yang sudah kita coba berkomunikasi yaitu sekitar 647 ekor sapi untuk stok tahun ini. Nah, itu terdiri dari sapi jantan ya, karena ini adalah kurban, dan 5 ekornya sapi berasal dari Australia, mungkin kebetulan mungkin di potong hewan akan dipotong. Kemudian untuk kambing sekitar 852 ekor, domba sekitar 30 ekor. Hewan kurban yang telah lulus pemeriksaan dipastikan aman, sehat untuk dikurbankan. Hewan tersebut diberi tanda khusus agar mudah dikenali. Sementara tempat penjualan hewan kurban juga telah memenuhi standar kesehatan. Petugas tetap melakukan pengawasan berkala untuk menjamin distribusi hewan kurban berjalan lancar dan harga tetap terjangkau. Warga diimbau untuk membeli hewan kurban dari tempat penjualan resmi yang telah diverifikasi, guna menjamin keamanan dan kualitas hewan kurban. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Dinas Peternakan Hewan Aceh Besar menilai persediaan hewan kurban di Kabupaten Aceh Besar berlebih dibandingkan kebutuhan di daerah tersebut, sehingga dipastikan hewan untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini akan mencukupi untuk kebutuhan Kota Sabang dan Kota Banda Aceh. Lebih dari 3.000 ekor sapi tersedia untuk kebutuhan kurban warga di Aceh Besar. Selain sapi dan kerbau juga ada domba dan kambing. Jumlah hewan ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba di Kabupaten Aceh Besar mencapai 3.500 hingga 3.600 ekor. Jumlah ini melebihi kebutuhan hewan ternak bagi warga Aceh Besar yang hanya 2.000 ekor hewan kurban. Alhamdulillah untuk persediaan ternak, khususnya sapi, kambing, juga kerbau, ya alhamdulillah kita cukup dan memadai, tidak ada kekurangan seperti tahun-tahun lalu juga. Kalau untuk persediaan sekarang mungkin untuk kurban dan juga untuk megang mungkin sekitar 3.000 lebih kalau untuk sapi. Sapi saja, Pak. Sapi saja. Kalau kambing mungkin lebih dari 2.000. Ya alhamdulillah kita punya medis-medis, ada petugas medis dari Dinas Pertanian khususnya di bidang peternakan. Ini di pasar hewan juga kita sampai saat ini masih kita melakukan pemeriksaan secara rutin untuk ternak yang masuk. Kemudian untuk megang nanti dan juga untuk persiapan sapi untuk kurban juga kita periksa kesehatan. Populasi hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar dinilai terus meningkat seiring meningkatnya minat warga berternak. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga mengerahkan petugas guna memeriksa kesehatan hewan. Langkah ini guna memastikan hewan yang disembelih sehat untuk dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Keterbatasan fisik tidak menjadi rintangan bagi seseorang untuk bisa belajar, untuk memperdalam ilmu agama. Sejumlah siswa tunarungu Sekolah Luar Biasa SLB Yayasan Pendidikan Disabilitas Aceh, Kota Banda Aceh tetap semangat membaca Al-Quran dengan caranya sendiri. Kegiatan belajar membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat diikuti siswa penyandang tunarungu SLB yang berlokasi Desa Gece Menara, Kota Banda Aceh. 6 siswa penyandang tunarungu tekun mempelajari bacaan Iqra, juz amma menggunakan bahasa isyarat. Dalam prosesnya, setiap siswa dibimbing satu tenaga pengajar secara khusus. Belajar Al-Quran digagas pengelola SLB ini sebagai upaya untuk membantu anak-anak tunarungu agar bisa membaca Al-Quran. Di SLB Yabdi Banda Aceh kita mengajarkan pengajian Al-Quran isyarat itu dengan metode oral dan isyarat. Di mana metode oral itu jika anak sudah mampu dengan oral seperti yang tadi Naufal salah satunya, maka saat dia tidak mampu saja dibantu dengan isyarat. Tapi bagi anak-anak yang masih belum paham dengan oral, maka harus syarat utama itu adalah dengan isyarat, hijaiyah isyarat. Kalau dikatakan mudah, jelas itu tidak mudah karena mereka memang tidak punya dasar atau basic untuk mengaji di rumah. Jadi
mereka dapatkan Al-Quran Isyarat juga di sini. Diberlakukan mulai dari tahun 2021 kita menyusun, mulai tahun 2022 kita sudah mulai sosialisasi, di tahun 2023 itu sudah memang diterbitkan untuk juz amad terlebih dahulu. Jumlah siswa yang diajarkan membaca Al-Quran akan ditambah. Dengan demikian, keterbatasan tidak mematikan semangat mereka untuk terus belajar Al-Quran. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.